kita berempat. Jadi singkat saja, kalau kita sama-sama membaca di ayat 14 kan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, ya, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Baik, ya, di sebelum kita masuk dalam sharing ini, saya sedikit memberikan prolognya bahwa ini kita diingatkan kembali agar supaya kita di dalam satu komunitas dengan sesama kita untuk menjadi satu tubuh. Artinya bahwa kalau kita baca di sini harus memiliki satu kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu ya apa ya? Salah satu di antaranya kita harus memiliki iman yang kuat. Artinya ketika kita mendengarkan suara-suara yang tidak enak atau ya yang membuat kita melemahkan kita, iman kita, justru kita akan membuat mereka menjadi kuat ya, dengan kerendahan hati ya, berkarakter Kristus lah gitu ya, ya lemah lembut, kemudian dapat mengendalikan diri. Kemudian yang kedua ada penuh dengan kasih, mengasihi sesama gitu. Dan yang lebih penting daripada itu kita harus berpegang kepada kebenaran. Nah, tiga hal itu ya untuk kita menjadi kesatuan jemaat ya yang berkenan kepada Allah. Dan memang untuk kita bersekutu dalam satu persekutuan dalam satu komunitas itu pasti tidak akan sama. Kita memiliki karakter yang berbeda. Ya justru itu dengan keberbedaan itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun kita berbeda, tetapi dalam satu ikatan, satu visi dan misi. Nah itulah maka Tuhan menghendaki agar supaya kita tangguh ya dengan komunitas itu kita jadi ketangguh. Itu yang bisa saya perlukan. Ini gimana Pak Andri? Kita Prolognya sudah dibaca lanjut. belum? Prolog sudah. Oh iya, Prolog prolognya belum Pak. saya baca ya. Ya, Saya baca. ya. Oke. Ya, hari ini temanya adalah kembali kepada kasih semula, ya. Firman-Nya di Efesus 4 tadi, 14 sampai 16. Ayat-ayat bacaan kita hari ini kan merupakan tujuan dari ayat-ayat sebelumnya yang kemarin, yaitu bahwa Kristus memberikan apa yang kita sebut sebagai 5 jawatan, yaitu Efesus 4 ayat 11. 5 jawatan ini kemudian yang memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan-pekerjaan, dan semua ini memiliki tujuan yang menjadi bacaan kita hari ini ya, Efesus 4 jadi. Oke, mari kita renungkan dari bacaan firman hari ini, apa tujuannya diberikan kepada 5 jawatan ini dari jemaat yang bersifat anak-anak. Bagaimana seharusnya kita berubah dan bertumbuh. Lalu apa yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Dan hal-hal apa yang seharusnya dialami oleh tubuh Kristus ketika bertumbuh ke arah Kristus. Apakah ketika tubuh Kristus dibangun seperti ini akan kehilangan kasih yang semula? Ya, itu prolognya ya. Saya baca. Sudah. Ya. Ya, terima kasih Pak Andre. Silakan, mungkin kita tinggal berempat ini. Iya. Ya, silakan yang mau ingin menyampaikan apa yang didapatkan skor yang kita baca pada Iya. sore hari ini. Silakan Bu Rita mungkin atau Bu Mince. Bu Mince monitor kayaknya dari tadi nggak Halo. dibuka. Iya. Selamat siang Bu Mince. Silakan Saya Bu. belum dapat nomor WA-nya Bu Mince di MGC, nggak ada nama Bu Mince ya. Iya. Mungkin jarang ya. Bu Mince, salam Bu Mince. Halo. Ya. Nggak monitor ya. Oke. Mama itu ada Tapi yang mau dibuka. disampaikan? Ya, silakan Pak Andre.
Oh, Mama Ita ada yang mau disampaikan atau ada yang mau? Oh ya, Kalau saya karena berempat begini ya, biar Pak Bambang aja dan Pak Andre, biar saya jadi mantap lagi Iya Pak, gitu loh. saya mendengar aja Pak, Kita mah, belajar. iya. Oh, Bu Minca, saya boleh dapat nomor handphonenya, HP WA-nya kah? Nggak ada di MGC, nggak ada nama Bu Minca, nggak ada. Ada Pak. Ya mungkin hanya berbentuk nomor, nggak ada nama karena belum pernah saya nggak pernah kontak kan, Bu Minca juga nggak pernah kontak. Jadi hanya nomor-nomor, tapi nomor yang mana kan bisa berikan ke saya, Bu Minca. Oke. Boleh ya? Di chatroom boleh ya? Di chatroom boleh. Nanti saya undang. Ditulis saja di chatroom. Boleh? Ya, oke, saya akan sharing ya. Nggak apa-apa, saya mulai sharing aja. Biar nanti dilengkapi oleh Pak Bambang. Ya, Efesus 4 ya, 14-16 ini menarik ya. Karena sebetulnya ini kan surat dari Paulus kan. Paulus kepada jemaatnya yang di Efesus. Ya, Paulus menekankan pentingnya pertumbuhan rohani dan kedewasaan iman dari umat-umatnya di Efesus ini. Jadi umat percaya diajak untuk tidak mudah apa? Terpengaruh oleh ajaran sesat. Tapi terus bertumbuh dalam kasih dan kebenaran menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, kebenarannya ya saya pendek aja kan. Ini pendek, sering kita baca lah Efesus ini. Ya, kita dipanggil untuk bertumbuh dewasa dalam yang bukan untuk menjadi sekedar anak-anak rohani. Ya, kebenarannya ya. Karena Kristus adalah pusat pertumbuhan rohani kita dan kasih Kristus itu menjadi pengikatnya, mengikat sesama tubuh Kristus itu jemaat ini lah. Jadi setiap orang percaya punya peran dalam membangun tubuh Kristus ya, punya peran ya, bukan hanya tugas gembala, tugasnya Pak Bambang itu bukan saya, enggak, tugas semua kita ya, punya peran dalam membangun tubuh Kristus. Nah, tegurannya aja, pendek-pendek aja saya ya, tegurannya apa? Saya ditegur ini, jangan terus mau menjadi anak-anak rohani yang mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang palsu. Apa itu palsu? Yang tidak sesuai lah. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang gimana? Yang tidak memuliakan nama Tuhan. Itulah tipu muslihat manusia. Nah, inilah tegurannya. Itulah artinya apa? Kurangnya kedewasaan iman bisa membuat kita tersesat. Dan bahkan terpecah dari tubuh Kristus. Nah, sudah tahu kebenaran, tegurannya, perbaikannya. Perbaikannya ya, kita harus terus belajar membedakan mana pengajaran yang benar melalui pengetahuan iman kita dan hubungan yang dekat. Jadi relasi kita harus terus dibangun. Nggak ada jalan lain. Relasi atau komunikasi kita harus dibangun secara intim dengan Kristus. Jadi caranya gimana? Ya aktif. Dalam persekutuan, komsel, Zoom yang membangun iman kita, membangun rohani kita, supaya kita bisa bertumbuh bersama dalam kasih dan saling terikat, saling membangun, saling meneguhkan. Ya, di sini. Jadi komitmennya ya kita harus terus bertumbuh dalam Kristus setiap hari, nggak setiap minggu aja, nggak setiap bulan, nggak setiap kalau Paskah aja. Kalau Natal aja komitmen harus terus bertumbuh setiap hari karena menjadi bagian yang aktif untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Udah makan gak kuenya? Berpegang pada kebenaran dalam kasih, bukan dalam debat atau pertengkaran. Nah, itu komitmen saya. Udah, itu aja cukup. Ya, silakan Pak Bambang, ada yang mau ditambahin. Ya, baik Pak. Terima kasih Ibu dan Bapak, kita yang masih bertahan sampai pada akhirnya. Amin.
Ya, meskipun berempat, tapi Tuhan tidak akan tinggalkan kompak ini. Baik, Amin. jadi saya boleh menggarisbawahi memang bahwa setiap apa yang kita dengar kebenaran Allah itu kan bertujuan untuk mengingatkan, menegur, bahkan membentuk kita agar supaya kita bertumbuh ya, berkarakter seperti Kristus itu memang itu kan apa ya, keinginan Tuhan itu begitu Pak. Ya, bagaimana kita menuju berkarakter itu banyak hal yang harus kita lakukan. Ya itu. Nah itu sebabnya maka sangat disayangkan ketika kita berkomunitas sesama orang Kristen kita tidak bertumbuh, itu persoalannya. Iya. Nah itu yang kita sayangkan. Bahkan kita tercerai-berai ya kan malah lebih parah lagi, ironis. Parah lagi. Iya Pak, jadi sebenarnya kita yang sudah memiliki kedewasaan rohani dalam hal ini bukan anak-anak lagi, justru kita menjadi dampak dalam komunitas itu. Meskipun ya tentu dengan beberapa metode bagaimana kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar, caranya bagaimana, itu kan itulah namanya bijak di dalam segala hal itu. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita bersama dengan Tuhan, dan hikmat Allah itu ada dengan kita. Itu. Dan yang tadi sudah sampaikan berkarakter seperti Kristus, Pak. Itu memang. Nah, ketika kita berkomunitas, sesungguhnya di samping bertumbuh itu juga menuju pada ketahanan, ketabahan ya, kekuatan ya. Itu harus kita miliki. Jangan sampai ketika kita komunitas tapi mentalnya mental tempe ya, ini sudah payah. Iya, Ya, oleh sebab itu mari setiap kita mengikuti komunitas itu kalau saya senantiasa ambil siapapun pembicaranya, tetap saya akan perhatikan. Tapi ketika ada menemukan sesuatu yang kurang cocok menurut firman Allah, saya akan pasti sampaikan itu dimanapun ya, menurut saya, sepengetahuan saya. Baik, ini kiranya kita akan akhiri karena waktu sudah malam, ya. sudah sore. Turis. Mari kita akan tutup dengan saya akan berdoa untuk seluruhnya. Ya, Oke. ya baik. Ya, segala puji syukur, hormat dan segala kemuliaan hanya bagimu ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu bersyukur dan terima kasih dengan beberapa saudara kami yang masih stay di kompak ini Tuhan. Bersyukur, terima kasih karena sungguh oleh karena penyertaan-Mu, hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Amin. Sehingga kami bisa rasakan sukacita dan penyertaan-Mu dalam kami berada di kompak siang hari. Demikian juga Bapa, kami bersyukur oleh karena firman-Mu juga Engkau kuatkan kami, Engkau membawa kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Karena kami yakin percaya firman-Mu adalah kekuatan kami, penghiburan kami, bahkan lewat firman-Mu juga Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menuju kemenangan, untuk menghadapi segala tantangan. Terlebih daripada itu Tuhan, agar supaya pada siang hari ini Engkau inginkan kami, agar supaya kami jika berada dalam satu komunitas, maka kami menjadikan dampak yang benar terhadap mereka. Sehingga komunitas itu hanya Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Yesus. Demikian juga Bapak, kami serahkan kompak dalam tangan. Berkati Tuhan, kompak, Zoom kompak yang Pak Andre sebagai koordinator dan pengelola. Kiranya juga Engkau berkati Pak Andre di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, rumah tangganya. Demikian juga anak-anak dan cucu yang Engkau pelihara, Engkau tidak pernah tinggalkan. Sekalipun Tuhan, meskipun banyak tantangan, tetapi tetap Engkau akan perhatikan dan Engkau akan memberikan jalan Tuhan. Cukupkan segala kebutuhannya. Demikian juga kompak Tuhan, agar supaya kompak ini menjadi teladan, bahkan kompak ini menjadi saluran berkat bagi mereka yang ikut mengikuti kegiatan kompak siang dari Senin sampai Kamis. Amin. Dan juga Bapak, kami akan percaya
buat Ibu Rita yang masih sakit dengan dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Engkau Tuhan pada waktumu Tuhan, Amin. akan nyatakan mujizat-Mu. Engkau berikan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Demikian juga keluarga anaknya yang terus berharap akan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau juga nyatakan, karena Ibu Rita tiada pernah berhenti mohon kepada-Mu. Karena Engkau, Bu Rita percaya bahwa Engkau adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ibu Minje, kemudian yang tidak ada di tempat ini, yang sudah meninggalkan, kiranya juga Engkau berkati. Berkat yang sama turun atas mereka Tuhan. Yang sakit Kau Kau sembuhkan. Yang lemah Kau kuatkan. Yang dalam pergumulan, dalam nama Yesus ada terobosan. Ada terobosan. Agar supaya mereka dapat menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan dan kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Kiranya juga Bapak, kami berdoa kepada-Mu buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan Tuhan mereka para pemimpin bangsa ini. Presiden, kabinet, dan seluruhnya Tuhan. Pejabat negara. Agar supaya mereka takut akan Engkau. Sehingga mereka akan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Sehingga pada akhirnya Engkau pelihara bangsa dan negara kami. TNI Polri juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Berikan kekuatan untuk menjadi benteng pertahanan bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih, berikan kami, oh Tuhan, kesatuan persatuan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan kiranya juga kami serahkan sumber-sumber kekayaan alam. Kiranya juga Tuhan, pelihara Tuhan. Agar supaya kami boleh menikmati seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama pada akhirnya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia, rahmat, dan kasih-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu Tuhan turun atas kami. Demikian juga kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Penyertaan, pemeliharaan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada siang hari ini, mari kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Mama Ita, Bu Mince, Bu Tompul, terima kasih semuanya. Pamit ketemu ya. besok, sampai ketemu besok dengan narasumber yang lebih dahsyat lagi. Thank you, terima kasih.